Oke, Faras, Bunda lanjutkan lagi. Ya. Nih, tadi berapa? Jadi berapa hasilnya, Faras? 100 kurang 25 berapa tadi? 75 ya. Jadi hasilnya sama dengan 75% ya. Oke, paham, Faras? Paham. Paham. Baiklah, Bunda lanjutkan lagi ya. Nih. Selanjutnya materinya itu tentang pembulatan. Masih ingat nggak, Faras, tentang pembulatan? Enggak. Enggak, lupa. Oke, misalkan nih pembulatan, kalau misalkan ada koma seperti ini, kita fokus ke angka yang di belakang komanya, nak ya. Kalau pembulatan satuan, maka kita lihat angka yang di belakang komanya ya. Misalkan pembulatan ke bawah, apabila angka setelah tanda koma lebih kecil dari 5 atau 0, 1, 2, 3, 4, maka pembulatannya ke bawah ya. Pembulatannya ke bawah artinya angka setelah komanya itu berubah menjadi 0 atau kita hilangkan. Nah, kalau misalkan pembulatan ke atas, kalau angka setelah komanya itu lebih besar sama dengan 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas ya. Kita tambahkan satuannya 1, kemudian angka setelah komanya kita hilangkan ya. Nah, lihat angka setelah tanda komanya berapa? 55,4. Angka setelah komanya berapa? 4 ya. 4. Ya, nah karena 4-nya itu lebih kecil dari 5, maka kita lakukan pembulatan ke bawah. Caranya, angka yang di belakang komanya kita jadikan sama dengan 0 atau kita hilangkan. Kemudian angka yang sebelum koma itu tetap tidak kita tambahkan ataupun tidak kita kurangkan. Jadi 55,4 jika dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 55. 55. Ya, paham Faras? Paham. Paham, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak. Selanjutnya itu taksiran atas. Nah, kalau taksiran atas, berapapun angka setelah komanya, walaupun dia kurang dari 5 ataupun lebih dari 5, maka kita taksir ke atas semuanya ya. Nah, misalkan taksiran atas dari 4, 1/2 dikurang 3,3. Nah, 4, 1/2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Artinya 2 kali 4 sama dengan 8, tambah 1 sama dengan 9. 9/2. Nah, 9/2 ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita bagi ya, 9 bagi 2 itu sama dengan 4,5. Kemudian baru kita baru kita kurangkan dengan 3,3 ya. Nah, pertama 4,5. 4,5 kita taksir atas menjadi 5. Kemudian 3,3. Walaupun angka setelah komanya 3 kurang dari 5, tapi karena yang dimintanya taksiran atas, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Jadi 3,3 kita bulatkan ke atas menjadi 4. Maka 5 dikurang 4 sama dengan 1 ya. Bisa dipahami? Bisa ya, ini untuk taksiran atas. Nah, bagaimana dengan taksiran bawah? Kalau taksiran atas kita lakukan semuanya pembulatan ke atas, kalau taksiran ke bawah kita lakukan semuanya pembulatan ke bawah ya. Jadi kita tidak mengikuti aturan yang tadi ya. Nah, contoh taksiran bawah dari 12,7 dibagi 5/2 adalah 12,7 bagi 5,2. Nah, pecahan 5/2 kita ubah menjadi pecahan desimal terlebih dahulu ya. 5/2 sama dengan 5 bagi 2. Hasilnya 2,5. Kemudian kita lakukan taksiran ke bawah ya.
12,7. Nah, walaupun angka setelah komanya 7 seharusnya dibulatkan ke atas ya, tapi karena dimintanya taksiran bawah, maka kita bulatkan ke bawah. 12,7 kita bulatkan ke bawah, hasilnya 12. Kemudian 2,5 kita bulatkan ke bawah, hasilnya 2 ya, sama dengan 2. Jadi 12 bagi 2 itu sama dengan 6 ya. Perkalian 2 yang hasilnya 12 sama dengan 6 ya. Oke, Bunda lanjutkan kembali. Nah, kalau tadi taksiran atas, kemudian taksiran bawah, sekarang taksiran terbaik. Nah, kalau taksiran terbaik ini menurut aturan ya. Artinya kalau misalkan angka setelah komanya itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Kalau dia kurang dari 5, maka kita lakukan pembulatan ke bawah. Nah, misalkan 5 1/4 dikali 4/5. Ya. Oke, kita ubah dulu dengan menjadi pecahan biasa. 4 kali 5 sama dengan 20, tambah 1 sama dengan 21. Jadi pecahannya 21/4. Kemudian 4/5 tetap. Nah, setelah ini kita ubah menjadi pecahan desimal ya. 21/4 atau 21 bagi 4 hasilnya 5,25. Kemudian 4/5 atau 4 bagi 5 pecahan desimalnya sama dengan 0,8 ya. Nah, 5,25. Nah, kita lakukan pembulatan ke atas atau ke bawah? 5,25. 5,25 ya. Kita lakukan pembulatan ke bawah, nah ya, karena angka setelah komanya sama dengan 2. 2 itu kurang dari 5. Jadi 5,25 kita lakukan pembulatan ke bawah, hasilnya sama dengan 5. Ya, kemudian 0,8. Karena angka setelah komanya 8 lebih dari 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Satuannya kita tambah 1, kemudian komanya kita hilangkan. Jadi 5 kali 1 sama dengan berapa? Sama dengan 5 ya. Bisa dipahami? 5. Oke, benar 5. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, anak soleh dan soleha, karena waktunya ini habis, materinya masih banyak ya. Masih ada tentang apa ya nih, bentar. Tadi kan pembulatan ya. Nah, masih ada bilangan yang habis dibagi 2, bilangan habis dibagi 3. Kemudian yang terakhir ada juga tentang bilangan prima ya. Silakan dibaca bukunya tentang bilangan prima juga ya. Oke. Ini ada Faro nih mau masuk. Baru masuk. Iya. Tadi terputus. Oke. Halo Faro. Nah, oke, tadi terputus ya Zoom-nya ya. Nah, tadi Bunda sudah menjelaskan sampai dengan taksiran terbaik ya. Nah, masih ada materinya tentang bilangan habis dibagi ya. Ada bilangan habis dibagi 2. Ciri-cirinya apa? Bilangan genap atau angka satuannya 0, 2, 4, 6, atau 8. Kemudian bilangan habis dibagi 3. Ciri-cirinya adalah bilangan yang jumlah angka penyusunnya yaitu 3, 6, atau 9. Selanjutnya bilangan yang habis dibagi 4, yaitu bilangan yang 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Ya, jadi fokus ke 2 angka terakhirnya. Ya. Nah, kemudian ada bilangan yang habis dibagi 5. Ciri-cirinya yaitu bilangan yang mempunyai angka satuan 0 dan 5, 0 atau 5. Jadi fokus ke angka terakhirnya atau angka satuannya 0 atau 5. Ya, itu adalah bilangan yang habis dibagi 5. Oke, silakan anak soleh dan soleha nanti
baca kembali ya buku matematikanya, dipahami kembali ya. Oke, nanti PPT-nya ini sudah Bunda share di grup. Boleh dilihat di grup ya. Udah lama Bunda share PPT itu ya. Tadi Bunda jelasin kembali aja. Oke? Tetap semangat ya semuanya. Jangan lupa belajar ya untuk ujian PTS matematikanya ya. Hari Senin ya. Bunda, Apa Farah? nanti ujiannya ada 30 soal, Bunda ya? Iya, ada 30 soal sayang. Oh. Oke. Oke, sampai jumpa ya anak soleh dan soleha. Untuk Zoom meeting matematikanya cukup sampai di sini ya. Semoga apa Bunda yang nanti sudah... cuma Oke, jam. nah, tematiknya bentar ya. Tematiknya nggak ada Zoom meeting. Bentar dulu. Bunda lihat jadwal dulu ya hari ini. Oke, nanti kita ada Zoom meeting tematik jam 10.30 ya. Sempat nggak nanti sholat Jumatnya? 10.15 saja ya? 10.15 ya? Ya. Oke, jam 10:15 nanti kita Zoom meeting tematik ya. Iya. Oke. Baiklah anak soleh dan soleha, kita akhiri pelajaran matematika hari ini dengan melafazkan hamdalah. Tema 4 sayang. Kita lanjut tema 4 ya, tematiknya ya. Emang Iya, tema 4. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.